Musirawas, mantap, maju mandiri bermartabat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati Madinatul Ilmi yang saya sayangi, yang selalu saya doakan semoga menjadi anak yang soleh solehah, Amin. hafid Quran, Amin. menjadi manusia yang bermanfaat Amin. bagi orang lain, sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya, ya. Ya. Mudah-mudahan hidup kita tidak sia-sia. Siap. Hari ini merupakan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, ya. Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, dan hari ini merupakan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2022. Kita bersyukur kepada Allah, semoga dengan peringatan Hari Santri ini terus menambah semangat, ya, semangat juang kita sebagai santri untuk terus Belajar. mencari ilmu sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah. Ya, Rasul bersabda, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, juga hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, mau dunia mau akhirat, hendaklah dengan ilmu. Oleh karena itu, maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan surat Al-Alaq yang dimulai kata-kata Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Ya, bacalah. Ya tak? Iqra, bacalah. Semoga dengan membaca terbuka semuanya, rahasia-rahasia, baik rahasia dunia maupun rahasia akhirat. Artinya kita harus menjadi orang yang berilmu. Paham? Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak anak-anak sekalian supaya kita dalam mencari ilmu itu bisa lancar, bisa mudah, bisa dicerdaskan oleh Allah otak kita dan hati kita, ya. Cerdas, mudah menangkap ilmu yang diberikan, baik oleh guru di sekolahnya masing-masing maupun oleh guru yang ada di pesantren ini, Umi dan kakak Imam, ya. Imam siapa namanya? Imam Muslimin Marnotila. Baik, oleh Ustadz Sabturia Korea, ya. Dan ustadz yang lain. Ini saya ingin mengajak anak-anak sekalian untuk beristighfar taubatan nasuha
belajar beristighfar, taubat nasuha. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena ilmu itu nurun, ilmu itu adalah Cahaya. Nah, kayak cahaya kamera itu ya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, supaya terang mantulnya ya ibarat kaca yang bening ya. Kalau dia bening kena pantulan cahaya itu terang jelas ya. Tapi kalau kacanya banyak debunya, itu tidak jelas menangkapnya itu ya. Betul. Bayangannya tidak begitu jelas karena banyak noda-noda. Nah, noda-noda ini yang perlu kita bersihkan. Noda-noda ini ibarat dosa. Ya. Dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada guru-guru kita, dosa kita kepada teman-teman kita, dosa kita kepada siapa saja, baik itu yang namanya manusia maupun alam lingkungan. Dosa terhadap ayam, itik, ternak, kambing segala macam. Kalau berdosa dak? Kucing, kalau berdosa sama kucing. Kucing banting-banting, berdosa dak mau? Tak boleh. Itu salah satu contoh kecil saja. Maka cara membersihkan dosa-dosa itu adalah dengan beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima taubat. Nabi saja orang yang maksum, manusia yang dosa-dosanya sudah dijamin oleh Allah diampuni, baik yang sebelum maupun yang akan datang ya. Itu Nabi sehari semalam beristighfar itu minimal 100 kali. Nah, apalagi model Jamil, galak jahil sama kawannya tidak beristighfar. Kalau sekarang sih belum balik, dia belum langgeng dosa. Cuma latihan, tidak latihan supaya kayak kalau balik lah terbiasa istighfar, tidak? Ya. Maka sepatutnya lah kita meniru dan mengikuti Rasulullah untuk banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan dengan beristighfar kita mohon ampun kepada Allah, dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat ya, ada dosa yang Allah tidak bisa ngampuni. Dosa apa itu? Dosa kita sesama manusia. Allah akan ngampuni kalau kita sudah minta maaf kepada yang bersangkutan. Itu namanya hakul adami, hak sesama anak keturunan Adam. Jadi kalau misalnya Jamil berdosa dengan Selvin misalnya, nah Jamil harus minta maaf dulu sama Selvin. Kalau Selvin memaafkan, maka Allah akan mengampuni. Tapi yang terpenting Jamil minta maaf. Masalah Jamil, masalah Selvin Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan maqbula wa wabali rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Coba simak makna arti yang kita baca tadi, istighfar taubatan nasuha ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah itu artinya ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah ya, Tuhan sekalian makhluk. Rabbal baraya, Tuhan sekalian makhluk. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari segala dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Pokoknya dosa apa baik kita minta ampun kepada Allah. Kemudian Rabbi zidni ilman nafi'an. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat. Karena apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika dia terus bertambah kepada kita, semakin kita berilmu, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah. Bukan ilmu yang justru bertambah membuat kita sombong. Keliru itu namanya bukan ilmu yang bermanfaat. Justru membuat kita sombong. Sombong itu jadi pengikutnya iblis. Tempat iblis di mana? Neraka. Maka kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilman nafi'an. Minta ilmu yang bermanfaat. Terus wawaffiqni, ya Allah, bimbing aku ya Allah. Bimbing kemana? Amalan maqbula, untuk dapat melakukan amalan-amalan yang engkau terima. Jangan sampai yang kita amalkan sia-sia, sehingga kita minta bimbingan Allah, ya Allah, apapun yang aku amalkan kiranya dalam bimbinganmu dan engkau terima. Kemudian wawahabli rizqan wasi'a. Kita minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rizki yang luas. Rezeki yang luas. Rizqan itu rezeki, wasi'an luas. Luas itu apa? Artinya rezeki itu cukup, ya. Cukup. Untuk apa? Untuk bekal kita beribadah kepada Allah. Bekal kita belajar, bekal kita dalam memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Kalau rezeki kita luas, rezeki itu bukan hanya duit, ya. Rezeki bukan hanya duit. Betul? Nah, kesehatan rezeki, ya tak? Betul tak? Hah? Kesehatan rezeki. Rezeki bukan hanya berupa uang.
Ya, paham? Nah, kemudian watub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, kiranya Engkau terima taubat kami ya, taubat orang tua kami, taubat guru-guru kami, taubat teman-teman kami. Kiranya Engkau terima dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh kita, dan kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi apa-apa yang kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau masih ada tekad nak mengulangi lagi kesalahan, itu namanya bukan taubat nasuha, taubat sambal, sampah. Tobat sambal, alangkah pedas sambal ini, tobat aku nak makan sambal ini, besok dikasih uminya pedas, masih dilaju lagi. Itu namanya taubat sambal. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang kita sadar apa yang kita lakukan salah, dan kita tahu bahwa yang kita lakukan itu tidak benar, dan kita bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah, dengan diberikan oleh Allah ilmu, dikarenai Allah rezeki yang luas, kita menjadi manusia yang bermanfaat, yang selamat dunia, selamat akhir, bahagia dunia, bahagia akhirat. Seperti kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sepujakan. Apa artinya? Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, karuniakanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebahagiaan, ya. Wafil akhirati, di akhirat kelak nanti, hasanah juga, kebahagiaan. Kalau bahagia di mana tempatnya? Di surga. Kalau nak melarat di mana tempatnya? Mau pilih nak masuk surga, masuk neraka. Wakina adzabannar, makanya ditutup dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.